Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Marzuki Nur Sidik, NPM 1952-001, kelas 2B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pembelajaran menurut psikologi. Lingkup pembelajaran dibagi 3, yaitu hakikat, prinsip, dan metode. Hakikat pembelajaran menurut Lev Franchos 1972 menyatakan bahwa pembelajaran atau instruction adalah as the arrangement of the learning situation in such a way that learning is facilitated. Menurut Geigne, melihat dua hal penting dengan arrangement of the learning situation, yaitu yang melibatkan management of learning dan yang melibatkan condition of learning. Dan yang ketiga, menurut Bettencourt dalam Paulina, Panen, dan kawan-kawan 2001, pembelajaran berarti partisipasi pendidikan bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Ya, poin kedua adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dibagi menjadi 7, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan yang terakhir perbedaan individual. Yang ke-1, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pembelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mengakibatkan motivasi untuk mempelajarinya. Di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar dengan baik sehingga ia dapat memperoleh hasil yang ia inginkan. Yang kedua, keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik dan kegiatan fisikis. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengamali, dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar Dale dalam Dimyati 2009, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Yang keempat, pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya pengamat, menangkap, mengingat, menghayal, dan merasakan. Yang kelima, tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari
dan menemukan konsep-konsep. Contoh dari prinsip tantangan ini yaitu melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri, atau mencari tahu, pemecahan suatu masalah. Yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan dengan hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Yang ketujuh, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa membentuk cara belajar dan saran belajar bagi dirinya sendiri. Di prinsip belajar juga ada yang namanya taksonomi model, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan pembelajaran. Yang satu, model rangkaian pendekatan, strategi, metode, dan teknik taktik. Yang keduanya, pendekatan adalah pandangan, filsafat, hakikat, teoritis bahasa atau pembelajaran bahasa. Yang ketiga, strategi, konsep, rencana pembelajaran secara utuh. Yang keempat, metode, prosedur dalam pembelajaran, kerangka proses pembelajaran. Yang terakhir, teknik taktik, cara khas yang operasional dan tindakan. Pola model pembelajaran itu dibagi empat, ya: pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik dan taktik. Yang pendekatan pembelajaran berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Strategi pembelajaran, exposition, discovery learning, dan group individual learning. Metode pembelajaran, ceramah, demonstrasi, praktik, presentasi, dan lain-lain. Yang terakhir, teknik dan taktik, bersifat spesifik, individual, dan unik. Model pembelajaran yang paling terakhir dibagi menjadi empat, yaitu rumpun model sosial, rumpun model memprosesan informasi, rumpun model personal, dan rumpun sistem perilaku. Yang ke satu, rumpun model sosial. Ada dua, inquiry, bermain peran. Yang kedua, rumpun model memprosesan informasi, berpikir induktif, pencapaian konsep. Rumpun model personal, pengajar dan non-direktif. Yang terakhir, rumpun sistem perilaku, belajar tuntas, belajar simulasi.